Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita nanti bisa mengikuti kegiatan MPLS hari ini hingga usai nanti. Oke, anak-anakku yang hebat semuanya, hari ini ada kegiatan MPLS hari kedua. Untuk materi hari kedua ini nanti akan ada, ya. Di sini ada 3 topik, yaitu yang pertama adalah mengenai cara belajar efektif, kemudian yang kedua adalah tata krama siswa, yang ketiga adalah mengenai pengenalan kurikulum 2013 atau biasa disingkat dengan K13. Oke, mari anak-anak semuanya kita siapkan diri untuk mengikuti paparan materi berikutnya. Oke, anak-anakku semuanya. Topik yang pertama, yaitu mengenai cara belajar efektif. Apa sih yang dimaksud dengan cara belajar efektif? Cara belajar efektif yaitu sebuah proses belajar mengajar yang berdaya hasil, ya. Jadi menghasilkan hal yang maksimal dari proses belajar tersebut. Dalam cara belajar efektif ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita nantinya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Apa saja? Ya. Berikut adalah hal-hal yang bisa kita lakukan, yaitu diantaranya adalah belajar kelompok. Ya, dalam belajar kelompok ini kita bisa lebih dari, namanya belajar kelompok adalah lebih dari 1 orang, ya. Kemudian kita rajin membuat catatan intisari. Ya. Yang berikutnya kita bisa sebelum melakukan pembelajaran kita itu membuat sebuah perencanaan yang baik. Nah, hal berikutnya yang bisa kita lakukan yaitu adalah disiplin dalam belajar. Ya. Berikutnya lagi yang bisa kita lakukan yaitu menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jadi dalam proses belajar mengajar kita sebagai siswa itu tidak hanya pasif tetapi kita harus juga aktif, ya. Nah, berikutnya kita bisa belajar dengan serius dan tekun. Tentunya untuk menghasilkan proses belajar mengajar yang maksimal harus kita ikuti dengan serius dan tekun. Oke, kita lanjut. Hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah hindari belajar yang berlebihan. Kemudian jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Ya. Selanjutnya, kita mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ya. Selanjutnya, apalagi yang bisa kita lakukan agar cara belajar kita efektif, yaitu jangan malu untuk bertanya. Ya, kata pepatah, malu bertanya itu sesat di jalan. Oke. Selanjutnya apalagi? Nah, ini kita bisa apabila kita mendapat tugas dari Bapak Ibu guru, nah kita kerjakan sebagai PR. PR itu pekerjaan di rumah. Nah, ini harus dikerjakan di rumah, bukan di sekolah, ya. Berikutnya yaitu kita selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Kita ulang-ulang, kita baca-baca terus. Nah, ya, jadi demikian tadi beberapa hal yang bisa kita lakukan agar nanti proses belajar mengajar kita mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak sekalian? Oke, kalau begitu akan kita lanjut untuk materi atau topik berikutnya. Tata krama siswa. Ya.
Apa sih yang dimaksud dengan tata krama siswa itu? Ya, di sini bisa kita lihat, ya. Ya. Nah, ini. Tata krama siswa itu adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, tata krama itu terdiri dari dua kata, tata dan krama, yang masing-masing memiliki arti sendiri-sendiri. Tata itu artinya adat, aturan, norma, peraturan. Sedangkan krama itu berarti sopan, santun, kelakuan, tindakan, perbuatan. Jadi kalau kita satukan dua kata tadi, tata krama itu yang berarti adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Begitu ya anak-anakku semuanya untuk makna dari tata krama. Berikutnya, apa saja lingkup yang harus kita laksanakan dalam menerapkan tata krama ini. Nah, di sini ada macam-macam tata krama yang harus kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yaitu diantaranya ada tata krama pergaulan, ada tata krama komunikasi, kemudian ada tata krama perkenalan, ada tata krama berpenampilan, kemudian ada tata krama berbicara, dan berikutnya adalah tata krama dalam menggunakan fasilitas umum. Ya, oke, itu tadi macam-macam dari tata krama yang harus bisa kita laksanakan agar dalam kehidupan kita itu terjalin dengan harmonis. Ya, oke, sampai di sini bisa dipahami ya, anak-anakku semuanya. Kita akan membahas topik yang terakhir, yaitu mengenai pengenalan kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 13 itu seperti apa pelaksanaannya di sekolah kita nanti, ya. Mungkin proses pembelajaran di SD dengan di SMP kita itu sudah berbeda, ya. Hal-hal berikut yang harus dipahami oleh anak-anak, ya, bahwa ketika kita di SMP, kita akan melakukan proses adaptasi, terutama dalam proses pembelajaran ini, ya. Karena di SMP sudah berbeda ketika di SD dulu. Perbedaannya seperti apa? Yaitu seperti kita bahas berikut ini. Kalau waktu di SD dulu, satu kelas itu akan diampu oleh satu guru kelas. Nah, kalau di SMP itu akan ada banyak, ya, akan ada banyak guru karena untuk jenjang SMP itu nanti akan ada 12 mata pelajaran yang mana dari masing-masing mata pelajaran itu nanti akan diampu atau akan diajar oleh satu orang guru. Jadi nanti kita akan diajar oleh 12, paling tidak oleh 12 guru mata pelajaran. Banyak sekali ya. Beda kan kalau waktu di SD, ya. Ya, nanti kita di SMP akan banyak sekali bertemu dengan Bapak Ibu guru. Nah, selain itu, nanti ada yang namanya di sini yang mungkin dulu waktu di SD belum ada, yaitu adanya guru BK. Apa sih guru BK itu? Guru BK itu adalah guru bimbingan konseling. Nah, di sini fungsinya nanti akan membantu anak-anak yang mungkin mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Jadi bisa digunakan untuk konsultasi, ya. Kemudian selanjutnya dalam satu kelas nanti anak-anak kan akan ditempatkan dalam satu kelas, di mana satu kelas itu nanti akan terdiri kurang lebih dari 32 anak. Dan masing-masing kelas nanti akan memiliki satu wali kelas. Nah, wali kelas ini ibaratnya adalah orang tua kalian di sekolah. Seperti itu ya, nanti gambarannya ketika nanti kita mengikuti proses pembelajaran di SMP. Nah,
Seperti apa nanti proses pembelajarannya di kelas? Jadi nanti di kelas ini kalau dalam kondisi normal ya. Kalau dalam kondisi normal satu hari itu nanti akan ada 6 sampai 7 jam pelajaran di mana 1 jam pelajaran itu berkisar antara 40 menit ya. Dan kurang lebih nanti dalam satu hari ada 3 sampai 4 mata pelajaran. Jadi satu mata pelajaran itu bisa 2 sampai 3 jam pelajaran. Seperti itu ya. Nah, nanti masing-masing guru dalam proses pembelajarannya seperti ini ya, akan dilakukan kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan selanjutnya akan ditutup dengan kegiatan penutup. Seperti ini dari masing-masing guru mata pelajaran. Ini masih bisa diikuti ya anak-anakku semuanya. Oke, kalau begitu saya lanjut untuk nanti aspek penilaian dalam K13. Apa saja yang akan dilakukan penilaian? Yaitu ada 3 aspek yang akan dilakukan penilaian, yaitu 1 aspek pengetahuan, yang kedua adalah aspek keterampilan, dan yang ketiga itu adalah aspek sikap dan. Nah, karena kondisi saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi, itu untuk proses belajar mengajar kita tidak bisa melaksanakan secara normal seperti biasanya. Jadi di masa pandemi ini proses pembelajarannya kita istilahnya menggunakan proses pembelajaran jarak jauh atau disingkat dengan PJJ. Nah, seperti apa pelaksanaannya PJJ ini? Nah, namanya pembelajaran jarak jauh itu antara guru dan siswanya itu ya jauh, artinya secara fisik jauh, siswanya ada di rumah, gurunya ada di sekolah. Nah, secara fisik memang kita tidak tatap muka, tetapi kita berkomunikasi, ya. Nah, komunikasi itu melalui apa? Komunikasi itu melalui media HP, ya. Nah, terus apa saja yang akan kita gunakan aplikasi nanti dalam PJJ nanti, ya? Aplikasi yang akan kita gunakan dalam proses PJJ nanti yaitu diantaranya adalah WA Group, Google for Education, dan juga kalau offline kita nanti tetap menggunakan modul. Nah, nanti seperti apa? Mungkin kalau WhatsApp anak-anakku semuanya sudah familiar ya. Ya, nanti kita akan belajar selanjutnya. Ya, anak-anakku semuanya. Selama mengikuti proses pembelajaran PJJ, ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Yang namanya kita harus menerapkan namanya protokol COVID ya. Apa gunanya? Yaitu untuk menjaga diri kita, menjaga sesama kita agar kita semuanya terhindar dari virus COVID. Ya. Apa saja yang dilakukan? Yaitu 1, gunakan masker bila demam dan batuk. Serta terapkan etika batuk. Etika batuk itu bagaimana? Kalau batuk ya ditutupi, ya. Kemudian jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Berikutnya, hindari kontak langsung seperti bersalaman, cium pipi, ya. Kemudian hindari kerumunan dan pertemuan berkelompok. Nah, berikutnya adalah jika Anda tidak sehat, jalankan isolasi mandiri di rumah ya. Biasanya ini ditandai dengan demam yang tinggi. Kalau demam yang tinggi jangan dipaksakan untuk keluar ya. Selanjutnya adalah ikuti panduan resmi dan perkembangan informasi yang ada atau informasi yang harus kita ikuti. Selanjutnya, batasi menggunakan transportasi umum ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita jangan lupa selalu cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Nah, tetap kita terapkan dalam kita nanti mengikuti proses pembelajaran, baik itu nanti kalau tatap muka maupun PJJ. Ya. Mungkin sampai di sini materi yang kita sampaikan untuk MPLS hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa dapat diterima dengan baik dan diterapkan dengan baik. Oke, akhirul kata billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat.